Saudara-saudara, pada kitab Keluaran pasal 22 ayat 28 sampai dengan 31 ditambahkan beberapa aturan terkait dengan Taurat. Aturan pertama adalah tentang jangan mengutuki Elohim dan jangan mengutuki pemuka di tengah umat. Aturan kedua agar umat mempersembahkan gandum, anggur, ternak, dan anak sulung. Aturan ketiga adalah jangan makan daging ternak. Ternak yang seperti apa? Ternak yang sudah diterkam binatang buas. Tiga aturan ini terdengar tidak biasa. Tampaknya aturan ini kaku didengar untuk kondisi kita di zaman sekarang. Bagaimana orang mengutuki Elohim? Bagaimana menyumpahi pemuka? Apakah persembahan cukup dengan anggur, gandum, ternak, dan anak sulung? Bagaimana dengan hewan yang mati kena virus? Apakah boleh dimakan? Saudara, kita tidak sedang menjawab pertanyaan di atas. Contoh tentang mengutuki Elohim sulit untuk dicari. Saya pun belum paham caranya. Nanti bila saya sudah mendapati jawabannya, maka akan dicantumkan dalam konten berikutnya. Sekarang saya ingin menjawab bagaimana cara mengutuki pemuka. Mungkin kita mendoakan agar pemuka mendapat celaka. Itu baru bisa dinamakan mengutuki pemuka. Perintah untuk mengutuki Tuhan juga diberikan orang-orang dekat Ayub. Kita tahu Ayub sedang dalam masa pencobaan. Ayub sedang tersiksa dan berada dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk bersyukur. Kondisi ekonomi Ayub memburuk dan mendekati nol. Kesehatan Ayub menurun dengan menderita gatal setiap hari. Keluarga seperti anak-anak dan istri meninggalkan Ayub. Nyatanya tidak ada sesuatu positif yang bisa dibanggakan dari Ayub. Maka layak bila keluarga menyuruh Ayub mengutuki Tuhan. Mungkin mengutuk yang dimaksud oleh kitab Keluaran ini adalah mengungkapkan kebencian kepada Tuhan. Bisa diungkapkan dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan, bisa dengan simbolisasi karya seni. Kata-kata kebencian bisa diwujudkan dengan menyebut nama dan keburukan-keburukan. Kebencian dengan perbuatan misalnya melakukan perusakan pada rumah ibadah serta membuat patung berhala. Tentang persembahan lebih menarik lagi, ada persembahan gandum dan anggur. Anggur berbicara soal hasil kerja. Persembahan ternak adalah tentang harta kepemilikan. Dan soal persembahan anak sulung adalah tentang mengorbankan orang-orang yang kita sayangi. Gandum dan anggur barangkali berbicara tentang hasil kerja kita. Persembahan hasil kerja kita misalnya hasil uang, panenan sawit, kopi, ataupun usaha lain yang kita kerjakan di waktu siang. Persembahan ternak barangkali berbicara tentang harta benda di zaman sekarang. Waktu itu ternak betul-betul bicara tentang ternak sungguhan. Lalu sekarang bagaimana dengan persembahan anak sulung? Saudara-saudara, sekarang kita meneruskan bahasan pada pokok ketiga. Jangan makan ternak yang diterkam binatang buas. Entah apa yang terjadi setelah kita memakannya, kita tidak tahu. Adakah konsekuensi kesehatan yang harus kita terima? Atau adakah pandangan mistik tertentu terhadap hewan korban yang diterkam? Kita bisa membayangkan bentuk fisik dari korban terkaman tadi. Bentuknya sudah buruk, tidak beraturan, warnanya berubah, bisa-bisa belatung sudah tumbuh pada permukaannya. Bentuk seperti itu mengundang kejijikan pada orang-orang yang melihatnya. Saudara-saudara, aturan-aturan ini terlihat remeh, tapi rupanya mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang melakukannya. Menghormati Elohim, pemuka, persembahan, dan larangan makan ternak tertentu akan membuat kita menyadari bahwa ada alasan-alasan dan penjelasan logis bagi kita yang meyakininya. Amin.